Iya, betul, Pak. Harus habis. Jangan sampai nggak habis. Iya. Insya Allah, amin. Atas doanya Bapak. Iya. Jadi nanti Bu untuk Pak sama Pak Iwan tadi sudah ada apa bukan tadi semalam tadi sudah latihan. Nanti sama Bu Ratna Deli kita jadwalkan latihan ya. Oh iya, siap Pak. Ya. Sambil mengundang yang lain. Iya, kemarin saya nggak tahu itu lagi latihan. Kelewat, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita adakan lagi aja. Iya. Untuk Bu Ratna Deli, Iya. kita sama-sama doakan mudah-mudahan di tahapan selanjutnya lebih lancar. Iya, amin. Lalu ini yang baru masuk ada Pak Suparman. Kemudian juga siapa lagi ini? Selamat datang Pak Suparman. Assalamualaikum. Pak Heru, ada Pak Heru. Mangga, silahkan. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan. Mangga Pak Heru, selamat datang. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan, ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang baru gelombang sekarang. Untuk rencana judul itu sudah fix atau ada perubahan? Sebagai informasi, SK untuk tim promotor sudah coba diajukan ke fakultas ya, Bapak Dekan. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah keluar SK-nya, dan setelah keluar SK diharapkan kita bisa segera menindaklanjuti untuk bimbingan. Nah, seperti biasa di program Pascasarjana S3 Administrasi Bisnis, di S2 juga berlaku. Di awal kita melakukan pemetaan dulu ya. Namanya pemetaan, ada beberapa pendekatan. Bapak Ibu bisa melihat di basis data RisetGate saya. Di sana ada contoh-contohnya bisa dilakukan. Nah, ini juga terkait dengan permohonan permohonan mengadakan bimbingan bersama. Untuk bimbingan bersama di Unpad sangat direkomendasikan tidak dilakukan. Jadi nanti untuk proses bimbingan bersama, untuk pemetaan kita adakan kelas lagi seperti ini. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan, Bapak-Bapak ada yang merasa kesulitan pada saat pemetaan nggak? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin sepintas sudah saya diskusi dengan Pak Juardi, dengan Pak Chandra. Pak Chandra kebetulan sedang di jalan, ikut join juga, Pak. Jadi kemarin sepintas kita sudah tahu bagaimana caranya mendownload menggunakan Scopus ya, sampai kita mendapatkan berapa dokumen yang memang terkait dengan penelitian yang akan kita laksanakan ya. Terus tadi saya kembali ke pertanyaan semula mengenai judul ya. Kemungkinan judul bisa berubah gitu ya. Karena judul dikasih keleluhan untuk berubah, Pak. Jadi silakan saja untuk berubah. Bukan berubah, berubah mangga, sedikit. Pak Heru, mangga. Iya. Jadi topik tetap sama, tidak berubah. Jadi concern kami waktu itu mengambil UKM, Pak. Jadi ya UKM. Ya. UKM terkait dengan implementasi e-commerce waktu itu ya. Nah, kami dengan menggunakan keyword tersebut kita mencari di Scopus, nah sudah kita dapatkan ada sebanyak 800 kalau tidak salah. Bapak ngetiknya bagaimana, Pak?
Jadi pakai apostrof, ya, set apostrof gitu Pak ya. Apostrof, e-commerce, apostrof, and SME atau apa, semua medium enterprise Pak ya. Nah, keluar ada sejumlah dokumen segitu, terus kita limit tuh atau di apa namanya istilahnya, inklusi ya, diinklusi sehingga reduce menjadi hanya tinggal 74 dokumen waktu kemarin tuh ya. Gitu Pak. Jadi kita sudah dapat 74 dokumen yang terkait dengan jurnal ya. Kita sudah limitasi dengan tahunnya, ada 10 tahun, 10 tahun ke belakang, terus jurnal berbahasa Inggris. Ya itu sudah kita dapat sebanyak 74. Nah, setelah itu selanjutnya ini gimana kan? Itu mungkin kesulitan kita agak terputus di situ, Pak. Selanjutnya di bagian mana? Nah, itu mungkin. Jadi catat ya, setelah download, selanjutnya bagaimana? Ya, itu udah banyak banget diapain. Itu aja. Ya, Pak. Sedikit, Pak, segitu nggak, Pak? Pertanyaan pemetaan. Satu, setelah download ngapain gitu kan ya? Iya. Ya, kemarin alhamdulillah ada yang bantu. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, setelah download kita harus bagaimana kan begitu ya? Saya coba pandu Bapak Ibu. Ini permasalahannya bukan hanya sekedar download, justru pada saat download itu titik yang kritis. Saya coba masuk dulu Bapak Ibu. Download kemarin pakai username yang mana Pak? Halo, Jang itu Pak, Rohmat. Oh, Rohmat. Ya. Ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan saya tayang? Ya Pak, sudah. Tadi Pak Dan, ya, Pak sudah. Dan, materinya tentang apa ya? E-commerce Pak, e-commerce, implementasi. Ini tolong dilihat bagaimana saya cara ngetiknya ya. Kita Pak Danam kajiannya tentang e-commerce pada UMKM ya? Iya. UKM. SME. Nah, gini Pak. Hati-hati pada saat riset UMKM, itu ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Itu karakteristiknya berbeda. Tapi pada saat pemetaan, kita tetap semuanya diambil ya. Jadi untuk Pak Damdam ya. Iya Pak. Untuk Pak Damdam, pada saat pemetaan tetap semuanya dipergunakan. Ini contoh e-commerce. Itu kan kajian e-commerce tuh. E-commerce. Bahasa lain e-commerce apa, Pak? UKM sendiri Pak, small medium enterprise.
Oh enggak, Bahasanya pelaku implementasi. e-commerce kan itu, ya pelaku UKM itu kan bukan hanya, pelaku e-commerce itu bukan hanya UKM, perusahaan besar juga melakukan e-commerce. Ya, iya. Tapi kami persempit bagaimana Jadi terhadap atau ada juga umum. yang namanya e-business. Kita mulai di pencarian dulu Pak ya. Ya, Bapak kelihatan yang saya ketikkan? kelihatan Pak. Ya, ada e-commerce, ada e-business. Ini kita coba cek, Bapak nanti pada UMKM kan ya? Betul Pak. UMKM-nya lebih spesifik, UMKM apa? Semua jenis UMKM atau khusus? Semua Pak. Semua dulu kalau saya belum, hanya pemanfaatan dari e-commerce-nya. Ya lebih spesifiknya ke batik tadinya, tapi kayaknya cari yang produk yang bermasalah mungkin nanti Pak. Oh, batik. Rencana mau meneliti di mana, Bapak? Di Tasik Pak, kalau nggak di Pulau Gadung mungkin. Ada 2 Kalau lokasi. nggak di Tasik, ya lokasinya di Tasik atau di Pulau Gadung ya. Di PIK. Pusat industri kecil ya. Ya, ya betul. Berarti kalau gitu sudah spesifik di usaha kecil aja. And small business. Ada small business. Ini nanti silahkan di foto sama Pak Damdam. And ada small enterprises ya. Ada tanda bintang karena biasanya di belakangnya suka ada S. Jadi kita lindungi dengan tanda bintang. Oh. Kita coba cari di judul, abstrak, sama kata kunci. Kita coba ya. Oh, saya salah. Harusnya bukan N. Or. Oke, kita coba. Kalau pakai kata kunci ini ada 271 dokumen, Pak. Pak Damdam? Ya Pak. Coba sama Pak Damdam dicatat. Hari ini tanggal 4 bulan 4 2020. Jadi di data ini ada 271 dokumen ya. ini kata kunci pencariannya ya. Kalau pakai kata SME akan lebih banyak lagi, Pak. Ya. Contoh ya. Ini cara memanfaatkan masuk ke Scopus.
Banyak. Masih sedikit, Pak. Oh. Banyak. Masih sedikit. Ini kita mau sekalian bahan jurnal loh ya. Iya, Pak. Kita mau sekalian bahan jurnal. Jadi ada bahan sebanyak 1429. Nah, 1429 ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau data segini, kalau buat Mas Danang, Mas Kosti, Mas saya hadir ini, Mas Danang, Mas Kosti, ini sedikit Pak. Kawan-kawan di S2 sudah biasa main di kisaran 2000 ke atas. Ya era milenial biasa. Tapi segini itu nanti kita cek ya. Ini kata kuncinya saya coba save dulu. Nah, ini kata kuncinya. Jadi area pencariannya ini di sini. Taruh data. Ini hari ini tanggal atas nama Pak Damdam ya. Pak Damdam, emailnya tolong di WA ke saya, Pak. Baik, Pak. Ini kata kuncinya, outputnya kita dapat di sini berapa tadi tuh? 1429. 1429 dokumen ya. 1429 dokumen. Nah, ini nanti akan kita filter. Artinya ada kriteria inklusi namanya, Pak. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya ini sekaligus yang lain juga memperhatikan, Bapak-Bapak. Ini misalkan nomor 1, kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini bicara tentang dokumen mana yang akan kita libatkan dalam proses pemetaan. Nah, yang biasanya kita gunakan tentu dokumennya berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti kriteria eksklusinya itu tidak berbahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa langsung filter. Kalau pada Scopus kita dapat keuntungan seperti ini. Kriteria hasil pencarian. Hasil pencarian kita coba ya. Ini berarti dari sisi bahasa kita coba saring. Jadi sisa 1403.
1403 ya. Udah mulai berkurang Pak ya. Ya. Lumayan. 26. Terus yang lainnya apa yang biasanya kita jadikan kriteria inklusi? Sebetulnya sampai dengan di angka ini, Scopus itu datanya bisa diambil di kisaran 2000 data. Jadi kalau Bapak main di kisaran 1429 ini, akan dibagaimanakan, kan begitu. Nah, untuk S3, saya merekomendasikan Bapak-Bapak dan Ibu mendalami SMS dan SLR. Kalau SMS itu sifatnya masih umum, eksploratif. Kalau SLR itu lebih eksploitatif, lebih mendalam. Nah, apakah dengan data seperti ini kita bisa ambil, kita bisa gunakan? Bisa. Contoh ya, ini tanpa ada filter yang lainnya, artinya bahasa Inggris saja. Kalau kita mau download data ini, di sini hasilnya, kalau kita analisis trennya cenderung naik ya. Tapi tahun 2011 ini kita lihat tren publikasinya juga yang tertinggi. Kalau misalkan dianalisis, ini kira-kira judul ini rame enggak kalau dibahas. Ini hasilnya. Nah, begini tren riset tentang e-bisnis pada UM usaha kecil. Jadi trennya malah cenderung menurun Pak Damdam. Ya. Dan puncak-puncak publikasi terjadi pada tahun 2011. Ya, ada 2010. Ada 107 dokumen. Ya. 107 dokumen. Trennya ini cenderung menurun kalau kita lihat tarik garis di sini. Ya. Artinya ini bisa jadi sudah jenuh, tetapi nggak apa-apa, kita coba cari kebaruannya itu di sisi yang mana, ya. Ini yang satu judul itu atau keseluruhnya Pak, yang 1400? Yang 1400 yang tadi dikurangi 26 ya? Ya. 1429. Ini maksudnya hanya untuk judul yang pertama atau seluruh? Iya, jadi ini kita belum menentukan judul Pak Damdam. Ya. Belum menentukan judul, kita hanya menentukan tema risetnya apa. Ya. Jadi tema risetnya kita e-commerce atau bahasa lain e-commerce kan bisnis ya. Pak Damdam? Ya. Ya, bahasa lain e-commerce itu e-bisnis. Ya. Kemudian bahasa lain small business, usaha kecil kan small enterprise. Kita juga ingin memasukkan UMKM kan, UKM. Maka kita tambahkan SME sama small and medium enterprise. Spesifik di bahasa Inggris. Nah, kalaupun mau dipersempit lagi, kita spesifiknya mau ke jurnal.